얼어! 얼어! Cerita dibuka ketika Kyung-suk yang awalnya kita kira mati tertembak ternyata masih hidup. Tentara merah yang adalah Noel menyelamatkannya dan menyuruhnya untuk berpura-pura mati lalu menandai peti matinya. Sementara itu Gi-hun dibawa kembali ke tempat peristirahatan para peserta. Nenek Gemja bersyukur Gi-hun masih hidup meski ia pingsan. Sementara itu, pada episode ke-7 season kedua, salah satu anak buah Junho dibunuh dan dibuang ke laut oleh Kapten Park. Siangnya, mereka sadar jika pria itu telah menghilang. Kapten Park pun yakin pria itu terjatuh saat mabuk karena semalam hujan deras dan gelombang sedang pasang. Menurut rekan tim Junho, lebih baik mereka meminta bantuan kepada penjaga pantai dan mereka fokus mencari keberadaan pulau permainan cumi-cumi itu. Singkatnya, Gi-hun pun terbangun dari pingsannya. Ia merasa bersalah karena teman-temannya telah mati akibat tindakan sok pahlawannya. Sembari duduk merenung akan kesalahannya, uang di dalam tabungan pun bertambah sesuai dengan peserta yang telah tewas. Tentara merah itu meminta peserta untuk memutuskan apakah mereka akan meneruskan permainan atau tidak. Gi-hun lalu kesal dan meminta para tentara merah itu membunuhnya saja. Ia akan menganggap mereka sudah menang dan ia pun kalah. Sementara Yong-il alias Frontman tersenyum melihat Gi-hun dari balik layar. Lalu kemudian, Frontman mendapatkan telepon dari Kapten Park, di mana sudah jelas Kapten Park juga kaki tangan dari Frontman. Frontman berpesan jika situasi semakin memburuk, ia ingin Kapten Park membunuh semua orang, termasuk detektif Junho, adiknya sendiri. Karena sudah tidak ada kekuatan untuk melawan, Gi-hun sudah tidak peduli dengan permainan ini. Tim O, tim yang setuju jika permainan ini diteruskan, mengejek Gi-hun jika ini hanyalah trik Gi-hun untuk membawa peserta memberontak lalu membunuh mereka semua. Gi-hun dianggap sebagai mata-mata dari tim O sendiri dan kegilaannya dianggap sebagai akting semata. Sementara itu, Noel berpura-pura memberikan jasad Kyung-suk kepada pencuri organ-organ agar ia dipercayai. Sesampainya di sana, Noel menembak mereka semua dan meminta dokter bedah yang ada di sana untuk mengobati luka Kyung-suk. Sementara di ruang peristirahatan, Ibu Gemja berusaha menghibur Gi-hun. Ia tahu Gi-hun ingin menyelamatkan mereka semua. Gi-hun berusaha menghukum penjahat itu dan mengakhiri permainan ini. Maka dari itu, Ibu Gemja ingin Gi-hun makan dan mengembalikan staminanya. Namun, Gi-hun tidak mempedulikan kata-kata dari Ibu Gemja. Ia hanya fokus melihat Dae-ho yang sedang makan dengan lahap. Malam itu, Wo-seok mencoba memberitahu Junho jika malam saat rekan mereka menghilang, ia melihat Kapten Park juga terbangun dan sedang memegang obeng. Apa jangan-jangan Kapten Park lah yang sudah membunuh rekan mereka dan menghalangi pencarian mereka selama ini? Junho tidak percaya karena Kapten Park sudah banyak membantunya. 지난 몇 년간 구삼찬 알았어. Singkat cerita, waktunya mereka semua memainkan permainan yang keempat. Saat menuju ke arena permainan, di sana mereka melihat jasad teman-teman mereka yang ikut memberontak digantung. Sebagai tanda inilah hukuman bagi peserta yang berusaha menghentikan permainan dengan cara yang salah. Lalu, mereka pun memasuki arena permainan, di mana permainan ini disebut kucing dan tikus. Pemain akan dibagi menjadi dua tim, yaitu tikus dan kucing. Tim merah sebagai kucing
akan ditugaskan mencari tim biru, yaitu tikus, yang sudah diberi waktu selama 2 menit untuk bersembunyi, dan kucing harus membunuh tikus. Sayangnya di sana, ibu Gemja dan putranya Yongsik terpisah. Yongsik masuk ke dalam tim merah dan ibunya masuk ke dalam tim biru. Di sana tim biru dibekali kunci pintu untuk bersembunyi dan mereka bisa lolos setelah menemukan pintu keluar. Sementara tim merah yang ditugaskan membunuh dibekali pisau yang cukup tajam, cukup untuk membunuh lawan mereka. Tapi di sana, selagi menunggu permainan dimulai, peserta diperbolehkan untuk bertukar. Sebelum permainan benar-benar dimulai, Yongsik mencoba bertukar dengan ibunya karena ia tahu ibunya tidak bisa membunuh orang lain. Sama seperti Myunggi, ia juga ingin bertukar dengan Junhee karena tahu kekasihnya itu tidak mungkin membunuh orang lain. Myunggi berjanji akan menjaga Junhee dan juga bayi mereka. Sementara itu Daeho yang sadar sepertinya diincar oleh Gi-hun kesal karena Gi-hun selalu menatapnya. Pertarungan kemarin memang gagal karena Daeho tidak kembali membawa peluru dan memilih untuk bersembunyi. Maka dari itu, Gi-hun pun jadi dendam. Namun menurut Daeho, Gi-hun lah yang salah karena Gi-hun yang menghasut teman-teman mereka untuk ikut memberontak. Singkat cerita, permainan pun dimulai. Tim biru memasuki arena terlebih dahulu. Lalu 2 menit kemudian, tim merah akan mengincar mereka untuk dibunuh. Pak Tua Jongdae meminta mereka semua untuk berpencar dan mencari pintu keluar. Siapa yang menemukannya terlebih dahulu, maka ia harus berteriak dan membantu tim biru untuk keluar bersama-sama. Saat itu, Junhee merasakan sakit pada perutnya. Ia dan ibu Gemja dibantu Hyunju untuk pergi bersama-sama. Sementara Gi-hun yang berada di tim merah mulai diliputi amarah dan bersiap memburu tim biru.